Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Nunung dalam tema 6B, Persatuan dalam Perbedaan. Hari ini kita akan membahas tentang subtema 3, yaitu Bersatu Kita Teguh. Pembelajaran 5 dan 6. Di buku kalian bisa lihat halaman 105 sampai halaman 113. Oke, sebelum kita menyimak pembelajarannya, teman-teman, jangan lupa ya, ketik di kolom komen kehadiran kalian. Karena Miss akan absen dari komen kalian. Oke, silakan kalian simak dulu pembelajaran melalui video selanjutnya. Nah, sudah siap? Teman-teman bisa buka buku halaman 105. Yuk, kita mulai dulu dengan membaca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk teman-teman, kita lanjutkan ya. Yaitu tentang keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Teman-teman bisa lihat bahwa pada awal kemerdekaan kita, kehidupan masyarakat terutama keadaan ekonominya masih dalam masa-masa sulit. Jadi keadaan ekonomi Indonesia saat itu masih mengalami jatuh bangun. Beberapa penyebabnya yang menelatar belakangi keadaan tersebut antara lain sebagai berikut. Ada 6 ya, coba kalian baca sama-sama, yaitu Indonesia yang baru saja merdeka sehingga belum memiliki pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Penyebab yang kedua adalah sebagai negara baru, Indonesia belum mempunyai cara untuk mengatur keuangan negara. Lanjut dengan penyebab yang ketiga, yaitu kondisi keamanan di Indonesia masih labil karena masih ada peperangan di masing-masing daerah, sehingga kegiatan ekonomi masyarakat masih terganggu. Penyebab yang keempat adalah Indonesia menanggung utang peperangan dan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Karena banyaknya hutang, maka kehidupan keekonomian keuangan Indonesia juga masih sangat terganggu. Penyebab yang kelima adalah pengeluaran yang besar untuk membiayai operasional pertahanan dan keamanan negara. Dan yang terakhir adalah Indonesia belum memiliki mata uang sendiri. Saat itu mata uang yang digunakan masih mata uang Jepang dan mata uang Hindia Belanda. Itulah penyebab kenapa keadaan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan masih harus banyak yang diperbaiki. Dari sini teman-teman sudah mengerti? Kita lanjut dengan slide selanjutnya ya. Perhatikan baik-baik. Oke, teman-teman bisa lihat. Nah, berbagai cara dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi krisis keuangan yang melanda Indonesia. Dan kita lihat dulu yuk. Pertama adalah gerakan benteng. Apa sih itu gerakan benteng? Gerakan benteng dirancang oleh ahli ekonomi loh, yaitu namanya adalah Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Nah, gagasan ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Caranya dengan memberikan kredit impor pada pengusaha bumi putra. Nah, program ini dijalankan pada tahun 1950 hingga 1953. Program ini dianggap gagal. Kenapa ya? Karena banyak pengusaha bumi putra yang menjual lisensi impornya yang diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha non bumi putra, sehingga program menjadi tidak tepat sasaran. Ini yang menyebabkan gagasan benteng menjadi tidak maksimal. Lalu kedua yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah konferensi ekonomi. Jadi pada awal tahun 1946 diselenggarakannya konferensi ekonomi yang diikuti oleh para kepala daerah di Pulau Jawa. Nah, tujuannya adalah memperoleh kesepakatan dalam mengatasi permasalahan ekonomi, yaitu seperti masalah produksi, distribusi pangan, masalah sandang, serta nasionalisasi perkebunan. Nah, konferensi itu yang pertama. Sedangkan konferensi yang kedua yaitu pada tanggal 6 Mei 1946 membahas tentang program ekonomi pemerintah, keuangan negara, tenaga kerja, distribusi, dan harga barang di pasar. Nah, ini pun masih belum maksimal. Maka dilanjutkan dengan usaha yang ketiga oleh pemerintah Indonesia, yaitu kebijakan dalam bidang moneter.
Nah, ini pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah menerapkan kebijakan untuk menekan inflasi perekonomian, yaitu dengan mengurangi nilai uang dari 1.000 menjadi 1 rupiah. Nah, dari kebijakan ini semakin meningkatkan inflasi. Kegiatan ekspor yang terhambat semakin memperburuk kondisi perekonomian Indonesia. Lalu, dengan seperti itu, maka dibuatlah lagi dengan pembentukan Badan Perancang Ekonomi, yaitu Planning Board. Nah, ini diusul oleh Menteri Kemakmuran, A.K. Ghani. Tugas utama badan ini adalah membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka panjang 2-3 tahun. Rencana ini kemudian disepakati sebagai rencana pembangunan 10 tahun. Dan ini pun masih dilanjutkan dengan kebijakan pemerintah dengan yang kelima, yaitu rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Program ini dibuat pada tahun 1948 dengan tujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi. Biaya yang dikeluarkan untuk angkatan perang dikurangi, baik peralatannya maupun satuannya. Biaya yang dikurangi tersebut kemudian dialihkan ke bidang-bidang ekonomi lainnya. Nah, terakhir adalah uang Republik Indonesia, yaitu ORI. Kalian bisa lihat ya di gambar sebelah kalian, itu adalah ORI pecahan 1 sen. Pada tanggal 1 Oktober 1946 diberlakukan kebijakan melarang menggunakan mata uang Nika dan menggantikannya dengan menggunakan uang Republik Indonesia. Kalau dulu tulisan uang masih oeang ya, jadi OE. OE dibaca dengan U. Pada tanggal 25 Oktober 1946 dikeluarkan juga kebijakan mengenai pertukaran mata uang rupiah Jepang. Untuk memperingati peristiwa ini, maka pada tanggal 25 Oktober diperingati sebagai Hari Keuangan. Oke, kita lanjut dengan slide yang ketiga ya. Oke, tentang memaparkan informasi penting dalam tulisan. Jadi kita bisa memaparkan, menjelaskan informasi penting dalam tulisan itu dengan mengajukan daftar pertanyaan. Teman-teman pasti udah tahu kan tentang daftar pertanyaan bisa diperoleh dengan kata tanya adik Simba. A, apa? Di mana? K, kapan? Simbanya siapa? Terus apa lagi? Mengapa dan bagaimana? Untuk memaparkan informasi penting dalam tulisan. Teman-teman bisa dilihat yaitu halaman 113 ya. Kita akan memaparkan sebuah teks. Nanti teman-teman jawab ya pertanyaan yang ada di dalam teks tersebut. Tulis dulu ya di buku tulis karena nanti Miss akan cek isi jawaban kalian. Itu kita baca dulu ya teksnya. Yuk dengarkan Miss baik-baik ya, yaitu tentang gotong royong adalah istilah Indonesia untuk bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Gotong royong berasal dari istilah gotong yang berarti bekerja dan royong berarti bersama. Secara harfiah berarti gotong royong ngangkat bersama-sama atau sesuatu yang dikerjakan bersama-sama. Gotong royong juga dapat diartikan sebagai partisipan aktif setiap individu masyarakat yang ikut terlibat dan mendapatkan nilai positif setiap objek, permasalahan, atau kebutuhan yang di sekelilingnya. Partisipasi aktif tersebut dapat berupa tenaga, materi, mental, dan keterampilan. Gotong royong di Indonesia telah berlangsung sejak kepemimpinan Insinyur Soekarno, dibaca Insinyur Soekarno. Bahkan ia menyampaikan dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945 bahwa gotong royong adalah jiwa masyarakat Indonesia. Gotong royong salah satu budaya bangsa Indonesia yang dilakukan oleh seluruh warga masyarakat sesuai dengan kegiatan masing-masing. Jadi ini teks yang ada di dalam halaman 113. Teman-teman kalau kurang jelas bisa dilihat bukunya ya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, di bawahnya teman-teman tulis ya pertanyaannya di buku tulis dan jawabannya.
Nah, pertanyaan yang pertama adalah apa topik pada tema di atas? Kalau kalian ingin tahu topiknya apa sih, kalian simak dan baca baik-baik dengan secara saksama ya. Yang kedua, siapa yang menyampaikan bahwa gotong royong adalah jiwa masyarakat Indonesia? Yang C, menurutmu mengapa budaya gotong royong perlu dilestarikan? Yang D, apa makna partisipan dalam teks tersebut? Nah, yang E, temukan dan perbaiki kosakata tidak baku dalam kalimat di atas ya. Nah, yang terakhir, perbaiki kalimat tidak efektif atau bercetak miring pada teks tersebut. Kalian bisa lihat lagi lebih lanjut di Ayo Berlatih nomor 1 halaman 113. Sudah? Jangan lupa ya ditulis juga soalnya dan jawabannya di buku tulis. Lanjut. Nah, ini dia yang terakhir pembahasan, yaitu tentang kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam meningkatkan kesejahteraan. Nah, teman-teman bisa lihat Negara Kesatuan Republik Indonesia dianugerahi, subhanallah, wilayah yang luas dan kekayaan alam yang beragam untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Banyak sekali sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik dari daratan, lautan, ya. Jadi masya Allah, Allah telah memberikan Indonesia itu suatu negara yang subur, makmur, dan loh jinawi, ya. Bahasa Jawanya apa? Gemah ripah loh jinawi, ya. Selain itu, Indonesia juga dianugerahi keragaman etnis, suku bangsa, dan agama. Nah, untuk menjaga wilayah dan kekayaan Indonesia tersebut diperlukan adanya persatuan dan kesatuan. Apalagi Indonesia adalah negara kepulauan. Maka sikap persatuan dan kesatuan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari agar tidak menimbulkan perpecahan. Nah, persatuan dan kesatuan sangat bermanfaat. Salah satunya adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Nah, salah satu contohnya kalian bisa lihat ya. Persatuan itu adalah saling tolong menolong, ya. Kenapa? Karena dengan tolong menolong maka kita dapat membantu teman atau orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Salah satu contohnya adalah yaitu menolong teman yang ketika musibah bencana alam atau kekurangan, karena sekarang apalagi masa pandemi ya teman-teman, banyak sekali teman-teman kita ayahnya yang sudah tidak bekerja lagi, ataupun kalaupun masih bekerja tapi penghasilannya tidak terlalu banyak. Maka kita membantu, kalau orang tua kita mampu, dibantu dengan pemberian modal usaha. Supaya apa? Dapat memperbaiki perekonomian mereka. Baik perekonomiannya skala kecil yaitu keluarga, maupun skala besar yaitu perekonomian yang ada di negara kita. Oke teman-teman, itulah pembelajaran hari ini tentang tema 6B, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh. Pembelajaran 5 dan 6. Terima kasih dan semangat terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini bersama Miss Nunung. Sholatnya, ngajinya, baca Al-Qur'annya tetap dilanjutkan ya. Terus simak kembali nanti video Miss Nunung selanjutnya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.